Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gunggung lagi di sini. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi untuk mengukur HRV ya. Tapi tentu aplikasi ini baru bagus kalau dia ada alatnya. Jadi alatnya disarankan untuk dimiliki juga oleh Anda begitu. Nanti saya jelaskan beberapa contohnya. Aplikasi yang akan kita install saat ini adalah namanya Elite HRV. Elite HRV ini saya pakai karena memudahkan saya dalam menganalisa frekuensi yang keluar dari servo otonom saya masuk ke kategori apa begitu. Karena dia juga kompatibel dengan Kubios ya. Kompatibel dengan Kubios, jadi hasil ekspor dari HRV ini mudah dimasukkan ke dalam Kubios. Nah, apa itu Kubios nanti saya akan jelaskan setelah ini. Oke. Sebelumnya saya akan share sedikit mengenai HRV untuk memudahkan kita memahami ya. Jadi HRV ini bisa digunakan sebagai prognosis ya untuk mengetahui kecenderungan kondisi penyakit ini membaik atau memburuk. Ini sudah proven by science, jurnalnya juga banyak sekali. Nanti saya akan bahas secara singkat ya reviewnya ya. Kita akan mulai ya. Oke, definisi sehat ini kita lewatkan aja. Sederhananya adalah di mana individu mampu melakukan kestabilan koherensi yang menyeluruh, teratur dan bermakna. Koherensi itu artinya kerjasama yang baik antara satu sistem dengan sistem yang lain begitu. Kemampuan untuk berhadapan dengan berbagai perubahan stres pada diri dan lingkungannya. Jadi yang akan saya garis bawahi adalah stres ini. Jadi orang sehat itu dia bisa manage stresnya dengan baik. Stres jenisnya banyak sekali, ada digestion, struktural, emotional, social, physical, mental, dan sebagainya. Ini saya jelaskan lebih detail di video saya yang berjudul Intermittent Stress, The Power of the Stress. Kemudian kita kenalan dengan konsep vital sign, yaitu sesuatu yang disepakati oleh medis yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau Anda pernah main ke ruang ICU gitu atau HCU, di sana ada monitor kecil ya, yang ada beberapa indikator yang berbunyi tut 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 seperti itu. Nah, itu mengukur vital sign. Nah, salah satu vital sign ini yang ingin kita bahas adalah mengenai respiration rate. Karena perubahan pada respiration rate nanti akan mempengaruhi pada yang lainnya. Nah, kita kenalan konsep yang disebut dengan heart rate variability atau HRV. HRV ini adalah hidden gems ya. Jadi mutiara tersembunyi yang ada di dalam detak jantung kita. Kita pahami dulu apa itu detak jantung. Dari ketika jantung itu berdetak, dia akan membentuk pola yang disebut dengan PQRSTU. Memang bahasanya seperti itu. Ada proses polarisasi sama proses depolarisasi gitu. Nah, dari sekian proses polarisasi depolarisasi ini yang paling jelas adalah R ini. Maka QRS kompleks ini, R ini sering disebut sebagai penanda, gelombang penanda utama yang memungkinkan medis untuk melihat jantung kita secara lebih jelas. Sehingga muncullah berbagai macam variasi detaknya, kira-kira begitu. Jadi kalau heart rate atau detak jantung itu sederhananya adalah berapa banyak R yang dibentuk oleh satu siklus jantung dalam 1 menit. Biasa disilatkan dengan beat per menit ya. Semakin cepat detak jantungnya, maka R-nya semakin banyak. Semakin lambat detak jantungnya, R-nya semakin sedikit. Artinya semakin cepat detak jantung berarti BPM-nya makin tinggi. Semakin lambat BPM-nya makin rendah. Nah, ternyata di balik R ini, di balik detak jantung ini ada informasi tersembunyi yang disebut dengan heart rate variability. Jadi heart rate variability adalah mengukur jarak antara 2 detak dalam hitungan milisecond. Menghitung jarak antara 2 detak dalam hitungan milisecond. Perubahan, variabilitas, fluktuasi interval waktu antara tiap detak jantung. Jadi kalau heart rate adalah menghitung jumlah R-nya ada berapa banyak begitu ya. Kalau heart rate variability sederhananya adalah berapa milisecond jarak antara 2 detak jantung dalam satu siklus. Kemudian dipetakan dalam beberapa pendekatan ya, diukur ya. Salah satunya adalah dianalisa dengan prinsip gelombang, frekuensi, sehingga lahirlah 3 band, high frequency, low frequency, dan very low frequency. 3 band ini kemudian dinisbatkan pada sesuatu di badan kita. Nah, untuk mengukur HRV menggunakan beberapa analisa yang disebut dengan frequency domain method, ada yang disebut dengan time domain method, dan non-linear method. Jadi hari ini kita akan belajar frequency domain method dan time domain method. Untuk frequency domain method bisa melihat pada video saya sebelumnya mengenai napas ritme ya. Kali ini kita singgung sedikit mengenai time domain dan apa kaitannya terhadap aspek kesehatan.
ini adalah frekuensi yang muncul dari syaraf otonom kita yang ketika dipecah menjadi 3 band menggunakan algoritma FFT atau Fast Fourier Transform menjadi high frekuensi, low frekuensi, dan variable frekuensi dengan masing-masing frekuensinya seperti itu. Jadi pahami untuk saat ini bahwa ada frekuensi yang bekerja pada tubuh kita yang berada pada kategori high frekuensi, low frekuensi, dan variable frekuensi. Very low itu kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, dan high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Oke, sampai situ ya. Nah, kemudian pengukuran HRV berdasarkan time domain itu juga sama. Tapi namanya time domain hanya menghitung berdasarkan waktu saja. Maka yang disebut dengan konsep SDNN atau standar deviasi dari normal RR interval. Dari RR ini standar deviasinya berapa? Semakin tinggi standar deviasinya menunjukkan bahwa mengindikasikan aktivitas syaraf parasimpatik. Untuk pengukuran 24 jam, SDNN-nya antara 70 sampai 100 milisecond. Sedangkan untuk pengukuran yang short selama 5 menit, SDNN nilainya biasanya berkisar antara 30 milisecond, kurang lebih lah. Kemudian ada juga konsep yang disebut dengan RMSSD, atau Root Mean Square Successive Difference. Dia akan menghitung akar rata-rata dari SDNN itu tadi, successive NN dalam interval tertentu. Gitu. Sama ini juga nilai yang tinggi mengindikasikan aktivitas parasimpatik. Ada juga yang disebut dengan PNN50 atau PNN50, percentage unit 50. Itu mengkalkulasi berapa persen successive NN interval itu dalam waktu 24 jam, atau mungkin dalam short yang 5 menit itu ya, yang lebih dari 50 milisecond. Jadi 50 milisecond itu dianggap sebagai nilai dari jarak pada N ke N sebagai aktivitas parasimpatik. Tuh, jadi semakin tinggi PNN50-nya berarti mengindikasikan syaraf parasimpatik kita makin bagus. Nah, low SDNN bisa memprediksi mortality. Jadi artinya kematian bisa diprediksi dari rendahnya nilai low SDNN-nya. Gitu. Nanti kita akan lihat beberapa studi kasusnya. Kemudian RMSSD tadi akan merepresentasikan kekuatan dari sistem syaraf otonom. Ini yang sering dijadikan dasar nilai dari berbagai macam software HRV di seluruh dunia. Jadi umumnya rumusnya 20 dikali logaritma natural dari RMSSD nilainya berapa, dijadikan logaritma natural. Logaritma natural itu fungsinya adalah untuk menyederhanakan pembacaan saja ya. Jadi misalnya nilai RMSSD-nya adalah 100,6375 sekian atau 137, sekian. Tapi kalau dilunkan gitu logaritma natural itu nilainya hanya antara 0 sampai 10 lah kurang lebih. Jadi gampang. Nah, ini menjadi dasar nilai dari perhitungan HRV di hampir semua software HRV yang beredar saat ini yang bisa Anda download dari mana-mana. Kemudian RMSS ini di backup oleh banyak sains ya dan dipertimbangkan sebagai yang paling relevan dan akurat untuk mengukur sistem syaraf otonom untuk short term. Again, ini adalah pembacaan berbasis time domain. Tentunya kalau berbasis frekuensi domain, ya syaraf parasimpatik diwakili oleh high frekuensi, syaraf simpatik diwakili oleh low frekuensi. Ya, paham sampai sini ya. Jadi SDNN, RMSSD. Umumnya itu yang dipakai. PNN50 untuk melihat seberapa banyak. Sistem pada tubuh manusia kurang lebih ada 11 sistem. Sistem yang akan kita bahas singkat mengenai syaraf, sistem syaraf yang akan disebut sebagai master system. Nggak usah dihafal banyak-banyak, cukup ingat-ingat saja sistem syaraf otonom terdiri dari 2, yaitu simpatik dan parasimpatik ya. Untuk yang simpatik disebut sebagai stres syaraf biasanya, jadi kalau kita stres, syaraf ini yang dominan. Maka disebut sebagai mekanisme fight or flight or freeze. Sedangkan syaraf parasimpatik disebut sebagai syaraf recovery biasanya. Proses ketika Anda sedang rest, digest, regenerate, recovery, dia yang bertanggung jawab. Jadi gampang ya, di syaraf otonom ini yang bertanggung jawab terhadap stres adalah dinisbatkan pada syaraf simpatik, pada proses recovery adalah syaraf parasimpatik. Nah ini saya tidak akan mengulangi lagi, ini ada semua di video sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana syaraf parasimpatik atau simpatik berpengaruh terhadap berbagai macam organ di dalam tubuh kita, begitu ya. Kemudian kita lihat hubungan antara syaraf otonom dan HRV. Nah, tadi
low frekuensi dinisbatkan pada saraf simpatik, high frekuensi dinisbatkan pada saraf parasimpatik. Artinya, apapun kondisi yang membuat terbentuknya frekuensi itu di dalam tubuh kita ya, dari apapun ya, itu misalnya di frekuensi 0,1 Hz misalnya, berarti artinya kita sedang menggetarkan saraf simpatik. Kalau kita berhasil membuat frekuensi 0,17 Hz, berarti kita sedang menggetarkan saraf parasimpatik. Teorinya begitu logikanya ya. Gampang ya. Apapun aktivitasnya. Sedangkan very low frekuensi dinisbatkan pada neurohormonal, protein, enzim, dan sebagainya. Ini kita tidak bahas secara detail. Kita bahas pada low frekuensi, high frekuensi ini. Kalau kita bicara low frekuensi, high frekuensi, berarti kita sedang bicara mengenai frekuensi domain method. Salah satu analisa pengukuran pada HRV. Sedangkan kalau kita bicara mengenai SDNN, RMSSD, PNN50, itu kita sedang bicara mengenai time domain method. Sama-sama dipakai untuk mengukur HRV. Hanya sudut pandang yang berbeda aja. Oke, kita singgung lagi penapasan sebagai pembentuk frekuensi manual. Respiration rate akan kita jadikan sebagai acuan ya. Respiration rate itu adalah laju pernapasan, jumlah bernapas kita selama 1 menit. Ada berapa? Umumnya antara 12 sampai 20 kali. Laju pernapasan akan membentuk ritme simetris dan asimetris. Ritme simetris artinya detiknya sama antara tarik napas dan buang napasnya. Sedangkan asimetris detiknya berbeda antara tarik napas dan buang napasnya. Jadi kalau ada contoh seperti ini ya, berarti yang poin 1, tarik 5, buang 5, tahan 5, itu respiration rate-nya adalah 4. Dari mana 4? Dari 60 dibagi 15. Yang nomor 2, respiration rate 3. Dari mana 3? Dari 60 dibagi 20. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nomor 4, respiration rate 30. Nomor 4, respiration rate-nya 60. Nah, jadi ini nanti akan dijadikan dasar atau patokan kita untuk membentuk frekuensi. Nah, sekarang kita lihat frekuensi pada laju pernapasan. Ini saya buatkan secara ringkas mudahnya ya. Ini tentunya angkanya bisa banyak sekali variasinya. Ini hanya salah satu contoh aja. Ada perhitungannya, tapi saya mudahkan saja untuk memahami. Yang warna hijau itu adalah frekuensinya parasimpatik. Yang warna orange itu kuning itu adalah frekuensinya simpatik. Yang warna background abu-abu adalah frekuensinya neurohormonal. Jadi gampangnya kira-kira begitu. Jadi artinya kalau dalam bernapas dengan ritme 33, maka dia sedang membentuk frekuensi 0,17 Hz. Itu berada pada frekuensinya saraf parasimpatik. Nanti kita bisa ukur pakai alat HRV dan aplikasi berbasis HRV nantinya. Dan seterusnya. Gampang ya? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita lihat hubungan antara laju pernapasan dengan HRV. Nah, masing-masing dari saraf ini kemudian kita nisbatkan. High frekuensi yang warna hijau tadi. Jadi kalau Anda bernapas dengan ritme seperti di bawah tadi, 1, 1, 2, 2, 3, 3, berarti Anda sedang menggetarkan saraf parasimpatik. Low frekuensi yang warna kuning tadi, jika Anda bernapas dengan ritme 55 misalnya, itu laju pernapasannya 6 kali per menit, frekuensi 0,1 Hz, berarti Anda sedang menggetarkan saraf simpatik. Dan seterusnya. Apa sih kaitannya? Jadi begini, kita tahu bahwa proses dalam tubuh kita ini kan kompleks, tapi ada salah satu yang disebut dengan neuroendokrin. Neuroendokrin. Jadi saraf yang aktif, saraf tertentu yang aktif itu menghasilkan, akan melepas, akan merilis, kita sebutnya biasanya hormonnya. Dalam bahasa sarafnya disebut neurotransmitter. Neurotransmitter, tapi kita samakan saja di pemahaman yang umum, kita sebut sebagai hormon. Jadi ketika saraf tertentu ini aktif, maka dia akan rilis hormon. Nah, low frekuensi yang dinisbatkan pada saraf parasimpatik, saraf simpatik, ketika diaktif, maka dia akan rilis hormon epinefrin dan norepinefrin. Adrenalin dan noradrenalin nama lainnya itu. Nah, sama juga, ketika yang aktif adalah saraf parasimpatik, maka dia akan rilis hormon namanya asetilkolin. Tuh. Nah, hormon inilah kemudian yang nanti dia akan keluar, lalu hinggap pada target organ, lalu dia mempengaruhi target organ itu. Jadi ketika epinefrin dia mempengaruhi jantung, maka dia akan mempercepat detak jantung. Sebaliknya, ketika asetilkolin yang mempengaruhi jantung, maka dia akan melambatkan detak jantung. Ketika epinefrin yang hinggap pada, yang nyampe pada paru-paru, bronchiolus, maka dia akan dilate, melebarkan bronchiolus. Sedangkan kalau asetilkolin, dia akan vasokonstriksi, menyempitkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, fungsi-fungsi ini terkait.
gitu. Jadi ketika syaraf ini berhasil kita getarkan, maka dia akan rilis hormon. Hormon inilah kemudian nanti bekerja untuk mempengaruhi target organ. Teorinya begitu. Sehingga kita jadi bisa menganalisa hubungan-hubungan kausalitas, sebab akibat, dan lain sebagainya. Seperti misalnya pelepasan epinefrin itu dianggap sebagai neurosupresan, imunosupresan. Jadi ada hubungan antara sistem syaraf otonom dengan imunitas. Sementara pelepasan asetilkolin itu sifatnya adalah imunoregulator. Jadi ketika asetilkolin rilis, ya lepas, dia akan bisa menghambat dari protein-protein yang bersifat inflamasi, ya seperti interleukin 1, interleukin 6, begitu, kemudian TNF alfa, turbonekrosis faktor alfa, dan sebagainya. Sebaliknya juga, rilis dari hormon stres itu dia akan memperbesar inflamasi. Jadi di sini ada korelasinya. Tuh, jadi dari kita memahami ini kita jadi ngerti, dan kita punya solusi yang mudah untuk merilis hormon itu lewat jalur frekuensi ini, gitu. Tentunya lewat jalur pernapasan ya. Oke, kita lanjut. Tools apa yang dipakai? Ada banyak sekali yang bisa dipakai. Bisa Kito, Garmin, Suunto, Polar, ini alatnya ya. Anda bisa beli bebas di masyarakat di mana-mana. Tetap gold standarnya adalah EKG. EKG ini gold standarnya. Tapi tentunya kalau Anda pakai EKG kan harus ke rumah sakit, ya kan? Harus ada dokter yang manage. Kalau ini kan enggak, Anda bisa beli di mana saja bebas di masyarakat dengan cara yang mudah sekali. Dan softwarenya juga tersedia bebas, ada yang free, ada yang berbayar, tapi angkanya masih inilah, istilahnya masih oke lah, enggak terlalu mahal begitu. Kemudian software analisa HRV juga banyak. Ada Kubios, ini saya sebutkan Kubios, ini yang saya paling sering pakai. Ada juga INS Analysis, kemudian ada HRV Analysis, macam-macam. Tergantung dari biasanya Anda punya alatnya apa, begitu. Kemudian kecenderungan familiar atau tidak dengan alat itu. Misalnya ke contohnya, saya tunjukkan beberapa ya. Nah ini model yang Kito yang kayak gini ya. Nah ini dipasang bisa dijepit, dan ini bentuknya seperti jepitan ya. Ini ada yang bisa dijepit di telinga, nah, seperti ini. Ini jepit di telinga, ya, gitu. Ada juga versi yang dijepit di jari. Nah, kalau yang ini dia dijepit di jari, seperti oximeter gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke jari seperti ini. Nah, ini seperti oximeter, ini sambungkan lagi ke alat yang sama ya. Jadi ada beberapa versi. Kemudian ada juga versi yang chest strap ya. Chest strap yang dipasang di dada, taruh di sini. Versi yang chest strap. Kemudian ada versi juga yang wrist sini. Ini juga sama. Jadi ini juga ketika diaktifkan, maka dia akan connect ke HP, dia akan kirim sinyal ke software yang disepakati ya untuk transmit data HRV-nya. Jadi banyak pendekatan alat yang bisa dipakai, yang dari mulai yang sederhana, gampang dipakai, sampai yang agak sedikit kompleks ya. Dari mulai harga yang biasa-biasa aja sampai yang harga yang mahal sekali. Oke. Kemudian dari alat-alat itu dan software yang dipakai dan pemahaman berdasarkan frekuensi domain dan time domain tadi, kita bisa belajar banyak sekali untuk menganalisa keadaan diri kita dari berbasis konsep HRV ini. Nah, sekarang saya akan angkat sedikit mengenai HRV pada berbagai prognosis penyakit. Apa itu prognosis? Prognosis adalah istilah medis untuk memprediksi kemungkinan atau kemungkinan perkembangan suatu penyakit, termasuk apakah ada tanda dan gejala akan membaik atau memburuk, dan seberapa cepat gitu proses perbaikan atau pemburukannya. Atau tetap stabil dari waktu ke waktu, atau tidak stabil. Jadi di sini istilah medis untuk memprediksi kemungkinan perkembangan sebuah penyakit. Tuh pakai HRV. Jadi pakai alat-alat yang tadi saya tunjukkan itu, yang wrist, yang telinga, yang chest strap, kemudian yang dijepit jari, itu bisa dipakai. Ada juga tools lain yang dibikin sama HeartMath ya, Institute of HeartMath yang terkenal sekali, namanya Inner Balance, itu juga bisa dipakai.
Kita kan lihat beberapa penggunaan HRV, pengukuran HRV pada berbagai penyakit ya. Jadi banyak sekali HRV bisa dipakai untuk menganalisa brain disease ya, bisa menunjukkan ya prognosis ya, metabolic disease, metabolic syndrome, diabetes juga bisa dilihat menggunakan analisa HRV ini. Diabetic autonomic neuropathy, kerusakan saraf pada mereka yang diabetes, bisa dianalisa dari situ. Guillain-Barré syndrome juga bisa dianalisa dari situ. Multiple sclerosis juga bisa dilihat berdasarkan HRV. Cardiovascular disease, myocardial infarction, ya kita sering sebut sebagai serangan jantung gitu. Angina pectoris, angin duduk, biasanya orang sebut sebagai seperti itu. Arrhythmia, sudden cardiac death, coronary, penyakit jantung koroner, congestive heart failure, itu semua nyaris bisa dianalisa menggunakan pendekatan HRV. Bisa diprediksi, prognosisnya pakai itu. Depresi, fibromyalgia, sleep disorder, asma, dizziness, irritable bowel, panic disorder, banyak sekali ya. Termasuk hypoglycemia, hypertension, premenstrual syndrome, kecemasan, anxiety, itu banyak sekali. Jadi studi HRV ini meningkat terus dari waktu-waktu dari tahun ke tahun dan semakin kompleks sehingga beberapa menyebutkan bahwa ini bisa dianggap sebagai fisiomarker buat tubuh kita. Kayak itu. Ada studi yang cukup besar sekali, jurnalnya bisa Anda lihat di sini yang dilakukan oleh Evelyn Plotter dan teman-temannya begitu ya. Heart rate variability as a prognostic factor for cancer survival. Studinya banyak sekali, dari sekian banyak studi ratusan ini kemudian disaring, kemudian muncullah yang nanti akan saya tampilkan di sini. Kita akan lihat pengaruh HRV pada prognosis pasien dengan semua jenis tipe kanker. Itu karakteristiknya 651 pasien ya. Jadi mereka yang nilai SDNN-nya di atas 70 milisecond, orang yang menderita kanker ya, itu kecenderungannya akan hidup lebih lama dibandingkan mereka yang SDNN nilainya kurang dari 70 milisecond. Tuh. Jadi parameternya bisa pakai HRV. Nah, karena HRV ini alatnya dijual bebas di masyarakat, Anda cukup pahami saja teorinya, beberapa nilai-nilai utamanya, dan software yang dipakai juga sudah menunjukkan itu, kira-kira begitu, maka kita bisa memprediksi. Dan ini sering saya pakai pada pasien-pasien kanker saya. Saya pasangin alat HRV, lalu saya catat, lalu ini terjadi betul. Mereka yang survive itu yang SDNN-nya kita pacu, kita latih mereka dengan satu set rangkaian latihan, saya nyebutnya MG Protocol for Cancer begitu, sehingga dia bisa naik SDNN-nya. Dari mulai, let's say ada yang cuma 10, 12, 15, terus pelan-pelan dia naik hingga dia bisa di atas 70 milisecond. Itu. Kita lihat lagi yang lain. Pasien dengan metastatic cancer pankreas. Jadi yang sudah metastase ya pada kanker pankreas. Lihat, mereka nilai SDNN-nya di atas 20 milisecond itu punya kecenderungan yang lebih tinggi dari sisi survival dibandingkan yang nilai SDNN-nya kurang dari 20 milisecond. Tuh pakai alat yang tadi itu bisa. Kita lagi yang lain. Pasien dengan kanker payudara yang sudah terjadi metastase ya, gitu. Ini kalau ini dilihat dari frekuensi domain. Kalau tadi kan SDNN berarti dilihat dari time domain method. Gampang ya, time domain itu ya SDNN, biasanya RMSSD, yang sering dilihat itu dua itu aja, SDNN sama RMSSD. Kalau frekuensi domain jelas HF, RF. Jadi pada mereka yang kanker payudara itu bisa dilihat semakin tinggi nilai HF-nya dibanding HR, itu ada nanti gampang sekali, Anda tinggal lihat berapa nilai HR-nya, berapa nilai HRV-nya, lalu tinggal dibandingkan ada nilainya, sama kayak rasio LF-HF lah. Itu memiliki prediksi yang lebih baik untuk survive dibandingkan mereka yang low pada high frekuensinya. Ini cuma pengukuran 5 menit ya. Pengukuran 5 menit. Situ silakan tuh HRV variabelnya di sini. Nah, jadi kan hanya 5 menit pengukuran ya. Tapi dilakukan secara sering begitu. Kita lihat lagi yang lain. Pasien dengan kanker otak yang sudah metastasis. Nilai SDNN yang lebih dari sama dengan 10 milisecond itu berusia lebih panjang.
length of survival-nya lebih lama dibandingkan mereka yang kurang dari 10 milisecond. Jadi ini jangan disepelekan konsep HRV. Jadi kenapa saya sering nulis begitu, kemudian saya sering bikin video, karena buat saya ini mudah, pengetahuannya tidak begitu sulit, alatnya tersedia bebas, bisa dibeli di mana saja, Anda tinggal belajar saja pemahaman itu, softwarenya juga sudah banyak yang diakui lah, kira-kira begitu. Kemudian software analisa juga kelasnya sudah jurnal internasional, sehingga sayang kalau hal seperti ini tidak Anda pelajari. Apalagi kalau Anda misalnya seorang praktisi pernapasan misalnya, atau terapis misalnya, atau instruktur, ini sudah wajib. Karena kan kita sering mendengar istilah mind and body connection kan begitu. Ya body diwakili oleh saraf otonom ini. Jadi dia ada korelasinya tadi seperti saya sebutkan dengan imunosupresan, dengan imunoregulator. Tuh. Jadi saran saya pelajarilah. Kita lihat lagi yang lain. Kita lihat HRV dan prognosis pada pasien dengan semua tipe kanker. Nah, jadi mereka lihat di sini. Mereka yang nilai SDNN-nya itu tinggi, itu dia punya korelasi yang kuat terhadap survival, kemampuan bertahan hidupnya. Tuh, sama kayak yang tadi ya. Kita lihat juga ini untuk pasien-pasien yang semua jenis tipe cancer yang sifatnya terminal, yang sudah sangat darurat lah, kira-kira begitu, udah gawat darurat lah. Jadi mereka yang SDNN-nya kurang dari 21,3 milisecond, itu survival-nya rendah. Dibandingkan mereka yang SDNN-nya di atas 21,3 milisecond. Lagi-lagi pakai HRV. Kita akan lihat studi yang lain juga. Pasien dengan semua tipe cancer. Tuh, lower HRV berarti SDNN-nya rendah ya. Untuk pasien-pasien yang di atas 65 tahun ya. Ini kalau kita membaca ini sebenarnya, ini kita bisa nilai bahwa ini ada cara mudah, gitu. Cara mudah untuk melakukan analisa kondisi kita seperti apa, sehat apa enggak, begitu. Dilihat dari parameter reaktivitas, responsivitas dari saraf otonomnya. Tentunya saraf otonom harus diwakili dengan parameter-parameter kan, dengan nilai-nilai. Jadi kalau kita pengen pakai analisanya berbasis frekuensi metode, berarti Anda bisa pakai low frekuensi, high frekuensi, begitu. Kalau Anda pengen pakai berdasarkan time domain, berarti Anda harus pakai SDNN dan RMSSD. Ini kan mudah sekali. Aplikasinya menunjukkan seperti itu. Angka-angka sudah muncul semua di situ. Kita hanya perlu belajar saja sedikit untuk meluaskan pikiran, untuk memahami hal-hal seperti ini yang saya hakul yakin ketika Anda belajar dari video-video saya selama let's say beberapa hari saja atau beberapa minggu, itu sudah ngerti. Syaratnya alatnya ada. Itu dulu. Oke. Ini juga terlihat di sini. Pasien dengan semua tipe cancer dilihat dari frekuensi domain dan time domain. Itu. Pasien dengan leukemia. Tuh, bahkan dengan leukemia saja kita bisa ukur itu menggunakan progres dari pergerakan HRV. Nah, ini pun saya lakukan pada pasien leukemia saya yang alhamdulillah sejauh ini hasilnya ya membaik begitu. Mereka punya alatnya, mereka latihan, mereka ukur setiap hari, lalu di-report, lalu saya bantu analisa kenapa ini turun, kenapa ini naik begitu. Lalu bagaimana strategi untuk menaikkan HRV, mengkoreksi dan sebagainya. Tuh. Karena HRV ini akan menurun ketika leukemia menjadi semakin parah. Jadi selama HRV ini bisa kita tingkatkan, skornya begitu ya, tentunya dengan latihan-latihan tertentu, dengan aktivitas-aktivitas lain, bisa banyak sekali cara pendekatannya. Tuh. Ya, jadi itu review singkat saya kali ini. Harapan saya adalah semoga apa yang tadi saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kita lebih banyak begitu. Bahwa sebenarnya kita bisa untuk mengkondisikan supaya diri kita ini
terlihat ukuran-ukurannya dalam parameter-parameter yang disepakati. Oke. Nah, kemudian hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan Elite HRV ya, seperti PRC tadi. Bagaimana cara menggunakan Elite HRV? Sebelumnya saya akan sambungkan dulu handphone saya. Oke. Saya akan mapping ke layar ya. Saya akan mapping ke layar. Supaya nanti terlihat. Ada beberapa nanti akan saya singgung di sini. Kita masih tunggu beberapa saat. Oke. Dia sedang connect. Ya, sambil menunggu, saya akan tunjukkan dulu aplikasi yang nanti Anda harus install adalah ini, Elite HRV. Nah, ini adalah aplikasi yang nanti harus Anda install ya. Ini free. Ya memang ada versi berbayar, tapi enggak, ini berbayar hanya untuk mengganti theme saja dari warna putih berubah menjadi black begitu. Nah, enaknya Elite HRV ini adalah dia hasil datanya, raw datanya itu kompatibel, bisa kita import menggunakan Kubios. Bisa kita import menggunakan Kubios. Oke, ini sudah connect ya. Sebentar lagi. Oke, nampaknya sudah connect. Kalau sudah connect, saya akan share screen. Ya, terlihat ya sini ya. Saya akan perbesar dulu biar enak. Nah, situ. Jadi dari Play Store Anda download namanya Elite HRV, kelihatan situ ya. Perhatikan layar saja. Nah, ini yang paling atas sini. Oke, yang paling atas ini ya. Dan Anda tap, lalu install saja. Free, install saja. Ini kebetulan saya sudah install. Kalau saya sudah install, kemudian nanti kita open. Oke. Nanti dia di situ minta untuk registrasi ya. Cara cepatnya biasanya lewat Google saja atau Facebook juga bisa. Kalau saya pakai custom. Nah, baru nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Setelah registrasi gampang sekali Anda masukkan email, isikan password, lalu apa namanya kita disuruh mengisi 1 atau 2 tujuan aplikasi ini dan selesai. Ini. Jadi ketika sudah muncul layar seperti ini, artinya sudah oke. Nah, di sudut kanan bawah ini ada titik 3 di sini. Ini fungsi untuk melihat setting dari aplikasi ini. Jadi kalau kita tap di titik 3-nya, oke, kita akan lihat berbagai macam preference informasi. Seperti ini adalah email yang Anda daftarkan pada saat registrasi. Ada sync, Anda bisa melakukan sinkronisasi dengan website Elite HRV untuk melihat dashboard-nya. Ini berbayar, versi berbayar ya. Dari dashboard itu nanti akan kelihatan ada report-nya banyak sekali, bagus sekali. Kemudian Anda bisa ekspor data harian yang Anda pakai di sini, itu bisa diekspor dalam bentuk zip, dan hasil ekspornya bisa dibaca oleh pihak ketiga, seperti misalnya Kubios itu. Anda juga bisa melihat beberapa alat-alat yang kompatibel dengan aplikasi Elite HRV ini. Lalu di sini ada menu untuk connect to HR monitor. Jadi kalau Anda pengen, nanti akan kita demokan, kalau Anda ingin melihat HRV Anda berapa, tentu harus pakai alat. Alatnya nanti dikonekkan ke sini, disambungkan ke aplikasi ini melalui Bluetooth atau ANT Plus ya, umumnya Bluetooth. Lalu Anda klik dulu menu connect to HR monitor untuk melihat alatnya terhubung atau enggak begitu. Unit sistem satuan, reading option. Nah, inilah untuk melihat setting ya, istilahnya pengaturan. Misalnya Anda pengen
saat lagi berlatih pernapasan, di sini ada breathing guide-nya, nanti akan dipandu misalnya. Ini bisa. Jadi breathing guide ini ada panduan untuk mengatur napasnya. Di sini kelihatan ada inhale duration berapa second, exhale duration berapa second, ini bisa saya geser-geser gitu ya. Tuh kelihatannya. Jadi kalau misalkan saya inhale 3-3, ya berarti tarik napas 3, buang napas 3 detik begitu. Ini juga bisa segi 4, ada pause-nya di sini. Pause-nya ada yang after inhale, berarti setelah tarik napas, before exhale, berarti di tengah, berarti menjadi segitiga, tarik, tahan, buang. Atau kalau kita pilih after exhale, berarti menjadi tarik, buang, tahan. Tapi kalau both, berarti tarik, tahan, buang, tahan. Jadi segi 4 begitu. Breathing audio, di sini bisa dilihat breathing audionya. Ya, jadi bisa suara breathing hanya ting, ting begitu. Dan suara male atau suara female. Ini tergantung selera saja. Stabilization period. Jadi ini biasanya sebelum si aplikasi start menghitung, nanti dia akan nunggu delay selama 15 detik dulu biasanya, kayak kalau saya contohnya bisa saya pakai untuk merapikan duduk begitu. Saya atur posisi duduk saya atur pengennya bersandar atau berbaring, disesuaikan saja. Umumnya dia 15 detik untuk pengaturan sebelum mulai menghitung. Oke. Saya nggak pakai breathing guide dulu ya. Ini breathing guide-nya saya uncheck dulu. Oke. Kemudian saya done. Kemudian saya akan sambungkan misalnya wristband ini ya. Saya taruh sini. Ini saya pasang sedikit lebih kuat ya. Oke. Kemudian saya sambungkan. Sebentar. Oke, sip. Lalu saya konekkan, saya aktifkan dulu si wrist-nya ini sebelum saya sambungkan ke aplikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya sudah menyala ya. Tuh, kita ketik, tidak on. Nah, dari sini kemudian saya aktifkan Bluetooth-nya. Oke, Bluetooth sudah aktif ya. Kemudian saya connect ke HR monitor. Oke, ini pun saya aktifkan Bluetooth-nya. Saya pencet 2 kali. Ya, jadi warnanya ada 2 sekarang, hijau sama biru. Ya. Nah, ketika itu mulai aktif. Sekarang kelihatan di sini HRM-nya, device ID-nya ini muncul di sini. Saya tinggal klik plus saja. Ya, sudah save. Oke, Anda bisa merename dan seterusnya. Nah, sekarang alat saya ini sudah terhubung dengan aplikasi Elite HRV. Untuk melihat pergerakan alatnya, kita klik tanda plus di tengah sini. Klik tanda plus ini. Klik tanda plus. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ini enggak usah pusing ya. Pilihan sering dipakai itu cuma 3. Morning readiness, 1 minute HRV snapshot, sama open reading aja. Morning readiness itu pengukuran pagi hari. Pengukuran pagi hari saat bangun tidur. 1 minute snapshot, ya itu namanya snapshot, cuma potret aja. Jadi hanya potret semenit yang tidak menunjukkan apa-apa selain dari, ya kita harus tanya dulu dia sebelumnya ngapain. Jadi kalau mereka sebelumnya naik turun tangga, kalau dipotret, ya tentu saja hasilnya akan beda dengan mereka yang tidak naik turun tangga. Nah, yang sering saya pakai adalah open reading. Jadi saya tap open reading. Oke. Nanti dia akan coba koneksi dengan alat. Nah, sekarang statusnya sudah connected ya. Connected. Nah, kemudian sekarang kelihatan heart rate-nya dan variability-nya. Heart rate dan variability-nya. Dia akan bergerak naik turun. Dari sini kita tinggal ngatur napas saja. Sesuai dengan apa yang tadi kita mau. Jika Anda pengen mulai pengukuran, Anda tinggal start aja. Sementara saya cancel dulu ya. Saya cancel. Nah, kalau saya pengen supaya dipandu dengan suara, berarti saya masuk lagi ke setting ya. Lalu saya masuk ke reading option. Kemudian saya pilih breathing guide. Breathing guide ya. Misalnya saya pengen dipandu 55 misalnya. Saya ganti sini 5. Saya ganti juga sini 5. Oke, sudah. Sini posisi 55.
suaranya. Misalnya saya pengen suaranya suara wanita misalnya, female, kemudian saya done. Sekarang untuk memasukkan lagi, saya klik plus lagi, lalu saya open reading lagi. Nah, sekarang jadi suaranya. Ya, breathe in, breathe out. Saya tinggal ikuti aja. Breathe in. Tarik napas berarti. Breathe out. Buang napas. Nah, Anda tinggal start, lalu ikuti. Lalu berapa lama waktunya yang diinginkan, ya terserah sesuaikan dengan kebutuhan ya. Sesuaikan dengan berapa Anda pengen latihan napasnya Anda ingin lakukan begitu. Tuh, ini kalau suaranya perempuan. Anda bisa ganti pakai suara laki-laki, bisa juga ganti pakai yang lain. Misal contoh ya, contoh. Saya ingin lakukan, let's say, saya cancel dulu ya. Ini saya masuk ke setting lagi, reading option. Nah di sini breathing audionya atau stabilization periodnya saya tidak mau lakukan. Artinya begitu Anda klik start, berarti pengukuran langsung dimulai. Itu tidak ada masalah. Ini hanya masalah style aja, mana yang Anda suka begitu. Kita akan coba untuk mengukur 1 menit snapshot ya. Dia lagi connect. Oke, sekarang connect ke wrist saya nih. Saya start. Saya tinggal ikuti aja ya. 1 menit, nggak lama-lama. Karena cuma snapshot. Kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dia otomatis bunyi, tung, dan selesai. Saya finish ya. Nah, kalau sudah finish, nanti dia akan muncul halaman untuk dia minta data-data tambahan. Ini bisa diisi, bisa enggak, opsional aja. Jadi kadang-kadang saya isi, kadang-kadang enggak. Tapi kalau misalnya saya pengen lengkapi ya boleh-boleh aja, itu terserah kita. Nanti manfaatnya di dashboard. Jadi saya sarankan, ya ini diisi enggak apa-apa. Kalau enggak ada keperluan dengan dashboard, ya ini bisa dilewat. Misalnya saya lewat ya, saya save. Dia backing up, dia kirim ke server pusat sana. Ya, ini hasil dari pengukuran selama 1 menit. Heart rate saya 81, HRV saya 57. Oke, ini pengukurannya segala macam. Ya, ini terlihat berapa. Nah, ini kelihatan sini ya. Frekuensi domain result dan time domain result. Itu frekuensi domain result dan time domain result. Oke, ya karena 55 tadi saya ikuti ya, 55 itu frekuensinya saraf simpatik, maka LF saya lebih besar dibandingkan HF saya. Ini tidak ada masalah dengan ini, karena memang saya lagi main di frekuensinya saraf simpatik. Gitu. Kemudian, kalau kita melihat berdasarkan HRV time domain tadi, kan parameternya dilihat dari SDNN, RMSSD, kemudian PNN50. RMSSD, SDNN, dan PNN50. Untuk pengukuran short, SDNN itu sekitar 30 milisecond lah, yang dianggap sebagai normal ya. Ya saya 72, ya mungkin karena saya rutin latihan begitu. Nanti nilai ini akan berbeda di handphone Anda. Itu. Ya, jadi nanti data-data ini
bisa kita ekspor. Sini juga kelihatan ada heart rate-nya. Bisa kita ekspor. Bagaimana caranya? Klik lagi di titik 3 di kanan bawah, oke. Lalu di sini ada menu untuk ekspor data di sini. Ekspor data. Jadi saya tinggal klik saja, tap di sini ekspor data, otomatis data ini diekspor lah ke inbox saya. Inbox yang di mana? Inbox yang disebutkan di sini. Inbox yang disebutkan di profil ini. Jadi Anda harus buka, lalu dia nanti akan masuk data di situ, data itu dalam bentuk zip, di dalamnya ada file TXT yang bisa Anda apakan saja. Kalau saya biasanya itu saya buka lewat software analisa HRV, seperti Kubios itu tadi. Jadi ketika misalnya saya buka pakai Kubios, baru nanti saya bisa lihat secara lebih detail frekuensinya, time domain, metode histogram gambarannya, kemudian ada non-linear plot dan sebagainya, itu semua kelihatan semua. Itu. Termasuk ketika kita lakukan synchronize ini, nanti data ini akan dibuka di dashboard. Misalnya ya, saya stop share dulu. Oke, kemudian saya akan share screen browser saya. Mana browsernya? Oh, ini dia. Oke, saya share browser saya. Ya. Ini saya hide. Oke. Nah, di sini ini adalah dashboard yang dari aplikasi Elite HRV. Sekali lagi ini berbayar ya. Dashboard ini berbayar. Jadi tidak free. Jadi dashboard ini berbayar. Jadi saya bisa melihat trennya, saya bisa lihat datanya misalnya. Tanggal berapa, dari tahun berapa, begitu. Ini semua tercatat semua. Misalnya saya ambil satu sampel misalnya, let's say yang ini dah, saya create report. Atau saya klik aja, klik. Nah, dia muncul skornya berapa, ya kan, average heart rate-nya, ini lagi up dan sebagainya. Saya bisa lihat time domain analysisnya, ya. Bisa ketahuan ini apa namanya, dia mensarankan seperti apa. Ini lagi ada problem misalnya begitu. Ini campur dengan data-data pasien saya begitu. Jadi terekam semua. Nah, frekuensi domainnya juga kelihatan. Ya, bahkan dia bisa create report. Dia bisa create report. Misalnya saya ambil contoh satu yang ini misalnya saya create report. PDF report is ready. Nanti dia akan download. Kita akan download ya. Jadi akan kirim ke kita. Jadi saya klik download. Kita tunggu berapa saat. Dia lagi buatkan di sana PDF-nya dari data terreport tadi. Kalau yang tadi kan kita bisa lihat view-nya langsung di dashboard. Ini sudah masuk ya. Ini contohnya ya. Kalau saya tinggal klik, nanti dia akan muncul di sini. Nah, tuh bentuknya sudah seperti ini. Sudah cakep sekali ya. Oke, ini semua kelihatan. Kemudian nilai-nilai inilah nanti yang kemudian kita akan pelajari. Kita berusaha pahami begitu untuk melihat bagaimana kecenderungan saraf otonom di badan kita. Bagus sekali ya. Ini kalau dari dashboardnya Elite HRV. Tapi kalau tadi data yang sudah saya ekspor dalam bentuk TXT tadi, kemudian saya masukkan ke dalam Kubios tadi, ya nanti contohnya misalnya akan seperti ini misalnya. Saya ambil buka salah satu contoh ya misalnya. Nah, ini data pakai Kubios. Kubios tentunya lebih kompleks lagi dibandingkan yang Elite HRV tadi. Kan ini software standar untuk menganalisa ya. Ini sampai kelihatan simpatik parasimpatiknya, kemudian stress levelnya seperti apa, average heart rate-nya, RMSSI-nya berapa, stress index-nya berapa, time domain juga kelihatan apa namanya istilahnya histogramnya, distribution dari frekuensinya itu berapa, begitu semua kelihatan semua. Nilai-nilainya ada lebih banyak lagi yang bisa kita pakai untuk analisa begitu. Bahkan ini bisa windowing. Saya bisa ambil misalnya hanya 1 menit pertama saja misalnya segini misalnya. Nah, itu kita pengen lihat orang kan dipasangi aplikasi dipasangi alat HRV lalu dia beraktivitas. Misalnya kalau di MP dia melakukan napas apa misalnya begitu. Kan ada durasinya, misalnya 2 menit atau 3 menit gitu kan. Data nanti kekumpul semua.
Nanti si instruktur tinggal membagi aja, misalnya oh Garudanya 2 menit, ya udah. Nanti setelah fase Garuda ada istirahat, terus setelah itu melakukan lagi dan seterusnya dia punya catatannya. Jadi begitu data HRV-nya diekspor ke sini dia tinggal lihat aja. Data di menit-menit keberapa karena bisa digeser, ada windowing di sini bisa digeser. Tuh. Jadi dalam sekali latihan kita bisa dapat semua data-data saraf otonom di badan kita. Termasuk frekuensi domainnya juga sama, kita bisa lihat. Tuh frekuensi domainnya. Ini data semua 5 menit ya. Ketahuan, kita bisa geser-geser frekuensinya kalau kita pengen tahu nilai-nilai yang lebih banyaknya. Non-linear juga kita bisa lihat sebaran dari frekuensi ini. Kita bisa lihat, ya mirip-mirip lah dengan yang tadi di aplikasi Elite ARV-nya ya. Ya, mirip-mirip lah dengan yang di sini ya. Oke, jadi saya balikan lagi, saya stop share. Oke, kalau yang tadi menggunakan dashboardnya Elite HRV, nah kalau yang sekarang ini kita bisa melihat dari Kubios ya. Jadi yang data yang tadi kita ekspor ini misalnya saya buka, misalnya let's say saya mau lihat ritme 1-1 misalnya, saya buka. Nah, di sini kelihatan semua yang tadi saya jelaskan mengenai Kubios ya. Jadi time domainnya, sebarannya, bahkan kita bisa windowingnya di sini. Nah, kita bisa geser-geser, kita bisa lihat. Karena misalnya orang melakukan aktivitas panjang selama 15 menit gitu ya. Dari satu pergerakan-pergerakan lain, kita bisa lakukan. Kalau Elite HRV hanya bisa merekam yang versi free-nya 15 menit aja, versi free-nya ya. Tapi kalau kita merekam setengah jam pun bisa, hanya data di handphonenya itu nggak muncul, Anda harus buka dari tempat lain, dari Kubios atau mungkin dari dashboard-nya. Tuh. Nih, jadi lewat ini bagus sekali. Bahkan dia bisa create report juga. Jadi saya klik di tombol report di sini. Oke, tuh reportnya ya. Jadi kelihatan HRV analisis result-nya. Ya mirip-mirip seperti yang Elite HRV tadi ya. Tuh, bahkan ini lebih kompleks lagi. Oke. Nah, dengan cara seperti ini sangat memudahkan kita untuk memahami bagaimana tubuh kita bekerja berdasarkan prinsip saraf otonom. Yang kebetulan itu bisa diakses menggunakan frekuensi napas begitu. Jadi dengan napas ritme ini memudahkan kita untuk melakukan analisa. Bisa melihat berbagai macam prognosis tadi. Anda bisa jadikan ini sebagai pelengkap pengukuran jika Anda seorang terapis, jika Anda seorang instruktur misalnya, atau Anda seorang researcher gitu, Anda bisa lakukan ini untuk diri sendiri. Anda pengen ngetes, misalnya saya melakukan olah napas jenis X, masuk ke apa. Ini saya sudah melakukan pengukuran semuanya. Dari mulai jenis-jenis napas yang saya pahami maksudnya, yang saya ketahui, yang guru-guru saya pernah berikan kepada saya. Karena tanpa saya diberitahu oleh guru-guru saya kan nggak akan tahu. Jadi tetap kita harus menghormati guru-guru kita, yang secara tradisional sudah mengajarkan pengetahuan kepada kita sehingga kita jadi mengerti bagaimana cara melakukan olah napas. Adapun ketika Anda belajar menjadi lebih maju, lebih modern seperti ini, ya tetap itu semua dasarnya adalah pengetahuan dari guru-guru kita sebelumnya. Walaupun para guru-guru kita tidak mau belajar yang seperti ini, ya itu tidak masalah. Wilayahnya berbeda, jadi jangan dibenturkan. Anda belajar ini sebagai pengayaan pribadi, sebagai proses mersudi, pencarian untuk kita memahami bagaimana napas bekerja pada diri kita, di bagian apa, cara kita menganalisanya seperti apa, alatnya apa, lalu Anda tahu betul, oh ternyata ini dampaknya ke sini, pengaruhnya ke sini, lalu kita koreksi-koreksi. Kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan apa-apa yang dulu guru-guru kita pernah lakukan dan berikan pada kita. Bukan untuk kita benturkan dengan beliau-beliau. Jadi sekali lagi, pemahaman ini adalah sifatnya pengetahuan. Jadi belajar pemahaman. Gitu kira-kira ya. Jadi berlatihlah dengan baik, gunakan tools-tools yang memang sudah disepakati oleh sains dan medis ya. Dan kebetulan HRV ini gampang sekali, Anda lihat saja video beberapa kali, insya Allah bisa. Terima kasih bersama Mas Gunggung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.